Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Titin Melestari, dalam mata pelajaran ekonomi kelas 12. Tujuan pembelajaran: selama dan setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan Ananda dapat menguasai indikator kompetensi, menjelaskan tahap pelaporan siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu membuat laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu yang menggambarkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan digunakan oleh para pihak pemakai informasi akuntansi untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Yang pertama, laporan laba rugi menunjukkan besarnya laba atau rugi yang diperoleh perusahaan pada periode tertentu. Laba atau rugi didapatkan dengan cara mengurangkan pendapatan dengan beban-beban perusahaan. Laporan laba rugi terbagi menjadi dua, yaitu berbentuk single step dan multiple step. Laporan laba rugi berbentuk single step yaitu disusun secara langsung tanpa membedakan antara pendapatan dan beban di luar usaha perusahaan atau non-operasional. Sedangkan bentuk multiple step disusun dengan cara membedakan antara pendapatan dan beban usaha dengan pendapatan dan beban di luar usaha atau non-operasional. Nah, berikut ini adalah contoh laporan laba rugi yang dimiliki oleh CP Kopsis Transport periode 31 Desember 2019 yang datanya bersumber dari kertas kerja pada kolom laba rugi. Laporan ini disusun berbentuk single step, yaitu dengan cara langsung mengurangkan jumlah pendapatan dan jumlah beban-beban. Nah, hasilnya adalah perusahaan CP Kopsis mengalami laba sebesar Rp9.500.000. Jika diperhatikan, jumlah ini sama dengan laba yang tertera pada kertas kerja. Artinya, antara kertas kerja dan laporan laba rugi sudah benar mengerjakannya. Yang kedua, laporan perubahan modal menunjukkan perubahan modal pemilik perusahaan sebagai akibat kegiatan transaksi yang terjadi di perusahaan dalam periode tertentu. Akun-akun yang digunakan dalam membuat laporan perubahan modal antara lain modal awal yang bersumber dari kertas kerja pada kolom neraca, laba atau rugi yang bersumber dari laporan laba rugi, prime yang bersumber dari kertas kerja pada kolom neraca. Kemudian didapatlah akun modal akhir. Laporan perubahan modal dapat disusun dengan dua kemungkinan, yaitu yang pertama, jika perusahaan mengalami rugi, maka rumus yang digunakan adalah modal awal dikurangi rugi ditambah prime, seperti contoh berikut ini. Dan jika perusahaan mengalami laba, maka rumus yang digunakan adalah modal awal ditambah laba dikurang prime, seperti contoh berikut ini. Nah, pada CP Kopsis Transport, perusahaannya mengalami laba. Maka penyusunan laba ruginya yaitu modal awal ditambah laba dikurang prime. Karena laba tentu akan menambah modal dan prime mengurangi modal perusahaan. Yang ketiga, laporan neraca menunjukkan posisi keuangan perusahaan antara kelompok aktiva yaitu harta lancar dan harta tetap dan kelompok pasifa yaitu utang dan modal
menunjukkan posisi seimbang atau balance. Bentuk laporan neraca terbagi menjadi dua, yaitu stafel dan skontro. Bentuk stafel disusun secara horizontal, yaitu bersebelahan antara pasipa dan aktipa. Sedangkan bentuk skontro disusun secara vertikal atau atas bawah antara kelompok aktipa dan pasipa. Nah, berikut ini adalah laporan neraca CP Kopsis Transport periode 31 Desember 2019 yang disusun berbentuk stafel. Data yang ada dalam laporan neraca ini bersumber dari kolom neraca pada kertas kerja. Pengecualian untuk akun modal diambil dari laporan perubahan modal akhir, dan untuk akun Prime tidak perlu dimasukkan dalam laporan neraca. Nah, hasilnya adalah balance antara kelompok aktipa dan pasipa, menunjukkan hasil yang sama, yaitu sebesar 417 juta rupiah. Yang keempat, laporan arus kas menunjukkan informasi mengenai aliran kas masuk dan aliran kas keluar perusahaan dalam periode tertentu. Manfaat menyusun laporan arus kas yaitu yang pertama, menggambarkan secara rinci mengenai transaksi investasi, pembelanjaan, dan operasi yang berhubungan dengan kas. Yang kedua, mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengatur aliran kas. Yang ketiga, sebagai alat prediksi kebutuhan keuangan perusahaan dalam pembelanjaan dari luar. Berikut ini adalah laporan arus kas CP Kopsis Transport periode 31 Desember 2019. Terdiri dari 3 arus kas, yaitu aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Nah, jika diperhatikan, saldo kas akhir CP Kopsis Transport periode 31 Desember 2019 sama dengan saldo kas yang terdapat pada kertas kerja. Dengan menyusun laporan arus kas ini, jadi lebih terperinci antara aliran kas masuk dan aliran kas keluar perusahaan. Demikian, semoga video yang saya bagikan dapat membantu pembelajaran jarak jauh Ananda di rumah. Tetap selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.